hukumlah, maka kita melakoni. Kalau kita melakoni karena tuntutan hukum, itu tidak ikhlas. Karena tuntutan toh. Makanya kita Kristen, kita bukan karena tuntutan, tetapi karena kita melakukan itu karena kita cinta Tuhan. Ada buahnya pasti itu. Makanya kalau ada orang, aku malas ke gereja Pak CP, aku bisa setahun karena tidak masuk ke hatiku, itu dia tidak memiliki buah kasih di dalam Kristus. Suka nggak suka, sakit nggak sakit, firman Tuhan memang pedang bermata dua bagi orang memang yang mau dikasihi. Apa kata Alkitab kitab Wahyu? Orang yang kukasihi akan kuhajar dan kutegur. Maka siapkanlah hatimu. Ya kan? Siapkan hatimu supaya kuhajar, kata Tuhan. Ini firman Tuhan ini bukan untuk menghakimi kau aja, teman-teman yang ada di bawah ini, supaya pedang itu kena ke hati kalian. Gitu loh. Ini bukan kita cari pembenaran, tapi itulah kebenarannya. Jadi orang kalau sudah cinta Yesus, itu bukan lagi teori, tetapi buah dari cinta itu dia akan melakukannya. Contoh, walaupun hujan, walaupun becek, nggak ada ojek, becek, dia tetap pergi ke gereja. Apapun nggak ada tentangan. Sakit, pilek, flu burung, flu babi, flu onta, nggak apa-apa, dia pergi ke gereja. Mamaku dulu, Bapak Ibu, dia itu sudah kena stroke. Bayangin kena stroke, ke gereja, pengkor, peot kakinya, diseret-seret. Dia pergi ke gereja. Dia nggak mau naik angkot. Sekaligus aku mau olahraga. Jadi gereja buka jam 7 atau jam 8. Katakanlah jam 8. Gereja buka jam 8. Jam 6 dia sudah di rumah. Nyeret-nyeret kakinya 2 jam jalan. Aku melihat, kok segininya ibuku ya. Aku dulu Abdul. Kok segininya ibuku ya. Semangat sekali. Siapa yang disembah dia? Padahal teman-temanku saling kafir-kafiri. Padahal mamaku menyembah Tuhannya kafir. Jadi nilai cinta kalau sudah kena ke hati, maka dia akan melakukan segala sesuatu. Karena buah dari cintanya itu. Itu loh. Ya, jadi bukan karena aku cinta. Iblis pun mengatakan aku cinta katanya. Tapi dia tidak tunduk kan. Hanya di omongan doang, gitu loh ya. Jadi mengenai tadi teman-teman di bawah, mungkin penyampaian tidak seperti penyampaian saya, mohon maaf kita di sini bukan untuk saling menjatuhkan, menghakimi, no. Tetapi biarlah firman Tuhan yang bermata dua itu untuk mensadarkan kita dan menginsafkan kita. Makanya kalau kita berkekurangan, Tuhan, aku mau ibadah Tuhan, tolong bukakan pintu rezeki Tuhan, minimal ada buat ongkosku, angkot. Minimal ada persembahanku Tuhan. Walaupun tidak banyak kuberikan Tuhan, terimalah persembahanku ini Tuhan ya. Tuhan tahu kok keadaan kita. Tahu. Makanya persembahan orang janda yang miskin di hadapan Allah, apa kata Yesus? Inilah orang memberikan persembahan yang terbaik. Padahal seperak. Seperak itu 10.000 lah katakan. Tetapi ada orang memberikan 1M, 2M, 3M. Di hadapan manusia, 1M itu yang terbaik. Padahal Tuhan tahu isi hati manusia. 1M itu seberapanya orang triliunan sih. Kalau ada harta orang triliunan, 1M itu udah kayak sampah dibuang. Triliunan, ratusan triliun. Membuang 1M itu enggak mikir panjang itu. Tetapi kalau orang kekurangan, enggak ada harta sama sekali, cuma 10.000 di kantongnya. Untuk mengeluarkan goceng aja, dia mikir mau makan apa aku nanti. Tetapi ibu ini dikasih semuanya. Maka Tuhan tahu hati kita terdalam. Gitu loh ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita dalam kekurangan, minta kepada Tuhan. Tetapi hadiah-hadiah itu akan diberikan kepada kita kalau kita takut tunduk setia kepada Dia. Gak mungkin seorang pelari langsung dikasih, ini piala kau katanya, tapi gak lari-lari dia. Gak mungkin. Gak mungkin dia dikalungkan hadiah tapi dia tidak ada perlombaan. Gak mungkin. Sakit jiwa itu. Tiba-tiba angkat piala, aku juara 1. Kapan lombanya? Nggak ada. Stres. Demikian juga hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengatakan, hidupmu akan naik, tidak akan turun. Keluar pintu masukmu akan kuberkati. Engkau menjadi kepala, bukan jadi ekor. Itu janji Tuhan, yes. Tetapi janji Tuhan itu hanya diterima oleh orang yang takut akan Dia, yang tunduk kepada Dia, yang setia kepada Dia. Apa kata Tuhan Yesus? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita.
Jadi kita mencari dulu, kita dulu yang aktif. Maka kalau kita tahan uji, Tuhan akan memberikan, mencukupkan apa yang kau butuhkan, terlebih apa yang kau inginkan. Itu baru benar. Terkadang orang stres. Klaim firman Tuhan, klaim. Stres ini, sakit jiwa nih, gangguan setan ini. Mengklaim tapi kayak dia pernah deposito. Apa diklaim dia gak pernah deposito kok? Ya kan? Ada kan khotbah begitu, mengklaim. Apa mau diklaim? Stres itu. Makanya kalau kita beribadah, gak usah ingat-ingatin janji Tuhan. Tuhan, engkau janji Tuhan, aku akan menjadi kepala. Tidak. Tuhan tahu, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tak akan lupa. Kita yang pelupa, Tuhan tak akan lupa. Makanya fokus kita bukan janji Tuhan lagi. Fokus kita adalah bagaimana hidup kita ini berubah. Yang dulunya kita jahat, sedikit-sedikit baik. Dulunya pelit, dikit-dikit tidak pelit lagi. Dulunya marah-marah, sedikit lembut. Itu fokus kita. Ingatlah, ketika kita mulai ke arah lebih baik, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan membuat banyak lumbung-lumbung kita. Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit. Enggak jatuh kepada kita, jatuh kepada anak kita. Anak cucumu akan kau lihat, aku akan berkati dia. Akan kau lihat, kata Tuhan. Sebelum kita menutup mata di dunia ini, akan kau lihat, kata Tuhan. Untuk membuktikan aku Tuhan yang hidup. Itu baru pemahaman Kristen yang benar. Inilah Injil yang benar. Ya, jadi gak usah sedih tentang kekurangan. Justru kemarin khotbah saya, ada orang kaya, ada orang sehat, ada orang miskin, ada orang sakit. Mana yang dicobai itu? Yang dicobai itu bukan miskin yang sakit, bukan, itu bukan cobaan. Terkadang orang Kristen, kau miskin, berdoa kau gak diberkati, kau gak diberkati. Salah. Yang Tuhan izinkan itu suatu cobaan, bukan yang miskin, bukan. Cobaan itu adalah kepada orang kaya dan sehat. Tuhan mengizinkan kesehatan hadir pada kita. Tuhan mengizinkan duit mengalir kepada kita, kekayaan. Tuhan izinkan itu. Tetapi kalau kita meletakkan itu sesuatu tidak benar, harta kita tidak kita lakukan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, kesehatan kita enggak kita langkahkan kaki kita untuk beribadah, maka Tuhan akan tarik kesehatanmu, dikasih kepada yang lain. Maka orang sakit kuncinya apa? Bagi orang miskin kuncinya apa? Sabar dan bertekunlah. Sabar dan kesesakan, tetapi bertekunlah dalam doa. Kan begitu. Sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Maka orang miskin, orang yang sakit, kalau dia sabar, bertekun dalam doa, Tuhan akan ambil harta orang yang kaya itu ditukar kepada kita. Kau kuizinkan begini, ku tarik loh, ku berikan kepada ini. Supaya berbuah, makanya ada talenta. Ada talenta 1, ada talenta 5, ada talenta 10. Diberikan ke 1, ini talenta ini, iya. Ini harus berbuah ini. Ini talenta 2, siap. Kalau ini harus berbuah, ketika raja itu pergi, dia datang, mana talenta itu? Ada mengatakan, oh kemarin kan raja kasih 5, ini jadi 10 rajaku. Rajanya senang, ada yang ngasih 2. Oh ini 2 raja talenta itu. Ini sudah menjadi 4. Oh ya, ini 1 loh. Masa nggak bisa jadi 2? Yang 10, yang 5 aja bisa jadi 10. Yang 2 aja bisa jadi 4. 1 loh. 1 talenta dikasih, nggak bisa berbuah. 1 aja loh. Maka tuannya itu akan menarik talenta itu, diberikan kepada yang lain. Makanya gemetarlah baca firman Tuhan itu. Nah itu loh. Dia gak ngasih 5 talenta, 1 doang. Yang 5 talenta aja berbuah ketika raja itu pergi. Yang 2 talenta aja berbuah menjadi 4 ketika raja itu pergi. Yang 1 gak ngapa-ngapain, ongkang-ongkang kaki, gak bekerja, gak ngapa-ngapain. Ya kan? Itu artinya ketika Tuhan kasih kepercayaan kepada kita, kita kembangkan. Tuhan kasih contohnya talenta kepada kita, kembangkan. Tuhan kasih kepercayaan kepada kita, harta yang melimpah, kembangkan untuk kerajaan Allah tentunya. Itu baru Kristen. Bukan miskin. Kalau ada orang miskin, ada orang yang sakit, kurang doa kau, kurang puasa kau. Itu Kristen menghakimi. Kristen tidak seperti itu. Kuncinya orang yang miskin, kuncinya orang yang sakit, cuman 1 kuncinya. Ayat mengatakan bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Itu aja kuncinya. Sabar kamu dalam kesesakanmu, bertekun dalam doa. Itu aja kuncinya. Kalau bisa kau lewatin itu, engkau akan mendapatkan apa janji Tuhan yang telah diberikan kepada anak-anak. Maka jangan menghakimi. Terkadang orang berpikir bahwasanya yang miskin itu yang kena uji, yang sakit kena uji. Oh tidak.
Salah pandangan. Karena pandangan manusia ini pandangan harta, pandangan senang-senang. Kan begitu cara pikir manusia. Tapi cara pikir Tuhan tidak seperti itu. Makanya Tuhan mengatakan, onta susah masuk ke lubang jarum. Orang kaya itu loh maksudnya. Lebih gampang onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Karena apa? Orang kaya itu hatinya harta. Orang kaya itu hatinya harta. Maka Yesus mengatakan, simpanlah hartamu di surga. Karena kalau kita simpan harta kita di surga, maka hati kita hati Kristus, pikiran kita pikiran Kristus. Gitu teman-teman ya. Belum saatnya khotbah sih ini. Iya. Silakan, Kalau silakan. ayat Alkitab kan bisa ya. Mengenai ayat yang mengatakan apa yang tangan kirimu, apa yang tangan kananmu, apa itu yang intinya itu ya. Berikan jangan tangan kananmu tahu begitu. Itu pemahamannya bagaimana itu, Bang? Iya. Jadi kalau kita memberi tangan kanan, jangan tangan kiri sampai mengetahui artinya apa. Hanya Tuhan yang tahu. Ini mengenai memberi kepada Tuhan. Itu bukan masalah uang aja. Kalau kau berpuasa, jangan sampai ada orang tahu. Kalau kau melakukan kebaikan, jangan karena orang lihat tahu. Oh, aku pura-pura baik biar lihat si Anu aku lagi buat baik, maka aku akan dipuji-puji. Jangan. Kalau kamu ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan kau bikin ketika kau kasih 100.000 merah-merah, maka kau tunjukkan merah-merahnya. Jangan bikin sebentar ya. Terus kan ada tuh Bang, Ya. saya kan tidak ada yang tahu ya, saya tidak mengatakan di mana itu saya tempatnya itu. Tapi kalau di gereja kami kan itu setiap selesai ibadah dia selalu membacakan apa uang-uang yang masuk atas nama ini, jumlahnya itu menurut Abang bagaimana? Iya. Jadi ada orang ingin memberikan kepada Tuhan, lalu Ibu Ferdinand 3 juta. Nah, jangan kita berpikiran negatif. Jadikan itu sebagai kita pacuan. Jangan orang lain aja yang bisa memberkati. Saya juga harus bisa memberkati. Pikiran kita pikiran positif. Jangan kita melihat dari pikiran negatif. Ketika ada orang memberi, dibacakan namanya, si Anu menyumbang 1 juta, si Anu, maka kita akan memikir, oh dia itu menyumbangkan supaya namanya dia terkenal untuk memberi sumbangan sekian. Jangan begitu pemikiran kita. Kalau kita sebagai orang yang mendengarkan itu, kita ambil positifnya. Apa positifnya? Itu dibacakan untuk memacu aku. Aku juga harus bisa memberkati. Begitu pacuannya, positif pemikirannya. Kalau niat si pemberi itu niatnya supaya dilihat orang, maka dia sudah mendapat upahnya. Tetapi kalau niatnya dibacakan, oh nggak apa-apa dah dibacakan supaya orang termotivasi ketika aku memberi, nggak masalah. Makanya dari niatmu lah engkau akan tahu. Siapa yang tahu niat hati seseorang? Hanya Tuhan yang tahu. Maka kita kenapa jadi kita yang jadi berubah? Terserah orang memberi dengan niat baik apa niatnya tidak baik. Tetapi pemberian dia itu bukan merubah kita. Apalagi merubah karena yang negatif. Tentu perubahan itu boleh, tetapi mengarah positif. Ada di gereja, dipanggil namanya si Sobirin, menyumbang 1 juta, contoh begitu. Kita orang yang tak menyumbang, kita tak ada pemikiran apa-apa, lantas dan pemikiran kita, oh ini dibacakan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Nah, jadi kita itu hanya bisa untuk ngejudge, hanya bisa untuk menghakimi. Harusnya pikiran kita adalah pikiran positif. Dia itu dibacakan namanya supaya aku juga bisa membantu nanti, bisa memberikan nanti suatu saat. Tentu hatiku memberi kepada rumah Tuhan. Kalau memang oke lah, orang tidak boleh tahu siapa aku memberi, bikin no name, NN, no name, kan bisa begitu. Pemberian dari si Anu dari NN, kan begitu, no name, nggak usah disebutkan namanya. Tetapi disebutkan pun namanya nggak masalah, gitu loh. Terkadang kan kita mikir begini, orang-orang memberikan ada yang gede-gede, ada yang gede. Aku berapalah aku. Nanti orang bisa menilai ekonomiku karena aku memberikan sedikit. Janganlah. Biarkan dia kena hukum karena pemikiran negatif.
Tetapi kita jangan menjadi terpapar virus-virus negatif ketika orang memberikan kepada Tuhan. Gitu loh ya. Jadi benar itu. Memberi tangan kanan, jangan tangan kiri tahu. Ya, aku paham maksud itu. Jangan sampai orang tahu. Biarkan Tuhan yang melihat isi hatimu. Ya, tetapi ketika itu dibacakan di mimbar, orang-orang memberikan kepada Tuhan itu, biarkan dia. Kan Tuhan tahu isi hatinya. Tetapi kita tidak memberi sama sekali. Langsung menghakimi. Kan gitu kan. Kalau memberi masih mending. Ini sama sekali tidak memberi kita, tapi kita sudah memberikan suatu penilaian. Wah, itu sama sekali tidak membantu ya. Malah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Menjadi hakim kita. Di situ nggak boleh ya. Ya silakan Bu. Mungkin dari pendeta Madu ini yang tadi ya Bu, yang boru ya. Iya, iya. Begini ya Bu ya, yang Ibu tanyakan tadi tentang masalah memberi ya Bu ya. Di tata gereja ya Bu ya, itu namanya tanggung jawab ya Bu ya. Jadi kalau keuangan itu memang transparan ya Bu ya. Contoh ini kan apalagi banyak orang yang berpikir bahwa kayak kantong persembahan itu pendeta itu mendapatkan hidupnya dari kantong persembahan, persepuluhan, dan janji iman dan lain sebagainya. Nah, seperti apa yang Ibu tanyakan itu bagus Ibu tanyakan daripada nanti Ibu berpikir yang aneh-aneh gitu ya kan. Dan bendahara di dalam gereja itu tugasnya memang dia melaporkan setiap pemasukan dan pengeluaran di dalam gereja, Bu ya. Dan itu setiap minggu memang dibacakan Bu. Dan seperti penjelasan dari Bang CP itu memang benar, ya. Jadi biasanya setelah pembacaan Firman Tuhan di akhir itu akan dibacakan. Yang tidak mau dikasih tahu namanya ya akan NN gitu. Tapi memang harus dilakukan. Misalnya kantong persembahan sekian dibacakan, ya. Apalagi ada janji iman itu memang dibacakan Ibu. Ya, kita dari semuanya itu Bu, kita kembalikan kepada diri kita. Kita harus berpikir positif. Apalagi keuangan, kalau udah keuangan di dalam gereja itu ada transparan, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kasak-kusuk. Misalnya, oh hamba Tuhannya, ya mau dikasih berkat berapa ya? Gitu toh. Misalnya nih jemaat-jemaatnya dan pengerja-pengerjanya memang sudah musyawarah mau diberkati berapa, kan? Itu harus transparan Bu. Dan tempat saya pelayanan karena di kampung ya Bu ya, di pedalaman, setiap hari Minggu persembahan kami ini 20.000, 40.000, paling banyak satu minggu itu Bu hanya 50 ribuan. Itu pun jarang lewat dari 50.000 itu Bu. Itu pun kami perjalanan itu kurang lebih 2 jam pakai motor. Untuk beli minyaknya aja nggak cukup Bu. Ya. Dan setiap 1 bulan sekali itu ada namanya setoran yaitu perpuluhan ya. Itu ke pusat Bu. Perpuluhan setiap bulan, 1 bulan sekali. Terus setiap 1 bulan sekali ada persembahan jemaat juga. Ya Bu ya. Jadi kita bukan hidup dari kantong persembahan, perpuluhan itu pun juga nggak ada karena jemaat yang saya layani itu adalah orang-orang pedalaman, di mana hidupnya aja itu susah, beribadah aja sudah bersyukur Ibu, ya. Dan dari situlah kita sebagai gembala harus bagaimana caranya kita ini bisa memberkati jemaat itu, bisa memberkati yaitu memberikan makanan secara rohani dan jasmaninya. Jasmaninya seperti apa? Ya. Itu 2 jam itu karena jalannya juga rusak Pak. Nah, Bapak bisa lihat di itu Bu, Ibu bisa belajar atau bisa melihat perjalanan saya di Diana Madurese channel Bu di YouTube ya. Jadi memang saya makanya tadi Ibu mungkin baru kenal saya, kalau saya ngomong cempreng begini memang kayak toa Bu, saya Bu. Semua orang kalau yang udah kenal saya lama udah tahu model saya kayak begini, bukan berarti saya galak. Iya Bapak Alex Borneo, bukan saya galak, enggak Bu. Saya nggak galak, tapi memang saya begini modelnya, dari oroknya memang kayak begini. Jadi Bu, saya ini bukannya hidup dari kantong persembahan. Justru saya pengen membantu orang-orang yang di pedalaman, contohnya anak-anak, itu ya Bu ya. Dan saya orangnya kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Dan saya backgroundnya saya memang dari Islam Bu. Jadi
Makanya kalau dari tadi pagi saya nggak tahu ya kenapa Tuhan itu mempertemukan ini Bu, pernyataan kayak seperti Ibu ya tadi ya. Ya, Yesus disamakan dengan Isa. Makanya saya katakan tidak pernah sama. Kalau itu pun sama, nggak mungkin saya mau masuk Kristen aja Bu, gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau untuk masalah keuangan itu memang diharuskan, diwajibkan